teman-teman sekalian, kami dari Program Studi Teknik Industri Universitas Putra Batam tahun ajaran 2022-2023 ingin menjelaskan tentang perancangan dan perkembangan sistem informasi. Nama saya Rizky Ananda Putra. Saya Syahdan Nazim Maulana. Saya Yuni Lady Doris Sitorus. Nama saya Jeffrey Gunawan. Teknik dalam proses pengembangan sistem informasi. Pemrograman terstruktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Desain terstruktur merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah. Pemodelan data merupakan suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja, terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau digunakan dan menghasilkan informasi. Rekayasa informasi merupakan perpaduan dari permodelan data dan proses, juga memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. Adapun macam-macam metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, SDLC, yang kedua, prototyping, yang ketiga, Rapid Application Development atau RAD, yang keempat, Joint Application Development atau GAD. Sistem SDLC. Sistem SDLC ini adalah merupakan tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Jadi sistem SDLC ini merupakan sistem yang sangat diperlukan oleh tim analisis sistem dan programmer dalam untuk membangun sistem informasi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus digunakan untuk sistem SDLC ini. Yang pertama ada manajer sistem informasi, yang kedua analisis sistem, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada penggunaan akhir, yang kelima ada supporting end user, yang keenam ada manajemen bisnis, yang ketujuh ada teknisi sistem informasi. Cara kerja sistem SDLC. Yang pertama itu adalah sistem intention. Sistem intention adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran. Yang kedua ada sistem analisis. Sistem ini adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Yang ketiga ada sistem desain. Sistem desain ini merupakan definisikan komponen, model, interface, dan data dari suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan badan usaha. Yang keempat ada sistem implementation, yaitu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Yang kelima ada testing, dan yang keenam dan terakhir adalah production and maintenance. Metode prototyping. Metode prototyping ini ialah paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi. Tidak hanya sekedar suatu evolusi dan metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dan pengembangan sistem informasi manajemen. Rapid Application Development atau RAD merupakan model perkembangan aplikasi cepat dalam pengembangan perangkat lunak tambahan yang menekankan pada siklus perkembangan yang sangat singkat. RAD model adalah adaptasi kecepatan tinggi dari air ke water pump, model yang mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan konstruksi berbasis komponen. Jika persyaratan dipahami dengan baik dan cakupan proyek dibatasi, proses RAD memungkinkan untuk tim pengembang untuk membuat sistem-sistem yang berfungsi penuh. Proses pengembangannya. Yang pertama, mempelajari aplikasi. Apakah proyek pengembangan sistem mempunyai kriteria. 2. Mempelajari aktivitas bisnis perusahaan. Merupakan area bisnis serta fungsi dan yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dan fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe yang mana harus direview. Yang kelima, implementasi sistem informasi. Joint Application Development atau JAD yang merupakan suatu kerjasama yang terstruktur
antara sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai. Teknik yang dibutuhkan adalah untuk unsur rancangan eksternal. Tujuan dari Joint Application Development atau JAD adalah memberikan kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Keterlibatan dalam user dalam pengembangan SI ataupun sistem informasi, karena dari tadi kita menggunakan SDLC ataupun JAD ataupun Rapid Application Development, kita harus memahami dari keterlibatan user dalam pengembangan sistem informasi. Keterlibatan user dalam pengembangan SI ini adalah kebutuhan user. Jadi, kebutuhan user itu menentukan dari penggunaan dari masing-masing tipe model yang akan kita gunakan. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Yang keempat, user merasa terancam. Yang kelima, meningkatkan alam demokrasi. Sekian video dari kami. Thank you for watching.